Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hedi Pretno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu tentang dunia servisan, khususnya mesin cuci ya, yaitu bagaimana cara merubah mesin cuci otomatis jadi manual dengan satu timer ya. Nah, di depan teman-teman ini ada komponen-komponen yang kita butuhkan. Yang pertama ini adalah knop cuci yang multi saja, jadi nanti teman-teman untuk memasang bisa ke posisi mana aja, nanti disesuaikan timernya ya. Kemudian ini ada saklar on off 6 kaki ya, usahakan teman-teman cari yang seperti ini. Kenapa? Alasannya dia antara jalur kanan sama jalur kiri dia terpisah ya, jadi kita enak nanti dalam modifikasinya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok harus pilih yang seperti ini ya. Kemudian untuk timernya kita pakai yang 5 kabel ya. Ini kebetulan ini 3 kabel, enggak masalah. Nanti yang kabel yang ini yang terhubung ini, nanti ini kita potong ya. Kalau misalkan teman-teman enggak mendapatkan timer 5 kabel, ini nanti dipotong saja ya, dipotong. Jadi nanti ini udah jadi timer 5 kabel ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa seperti itu. Teman-teman nanti di sini bisa kelihatan ya kenapa kok ini harus dipotong ya. Nah, di sini ada jalur. Yang ini jalur 2 pin kaki, yang ini yang sebelah sini nanti jalur pin 3 kaki ya. Jadi dia nanti jadinya 5 kabel atau 5 kaki ya. Jadi untuk 3 kabel nanti dipotong saja kalau teman-teman nggak mendapatkan yang timer 5 kabel. Oke, sekarang bagaimana rangkaiannya? Nah, rangkaiannya akan saya jelaskan dengan sebuah wiring diagram ya. Nanti teman-teman tinggal eksekusi. Kalau pas mau eksekusi itu lebih mudah kalau ada wiring diagramnya. Oke, ini kita singkirkan dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah saya siapkan wiring diagramnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah wiring diagram mesin cuci otomatis jadi manual dengan satu timer ya. Kenapa kita hanya menggunakan satu timer? Alasan yang pertama, ini disesuaikan kondisi mesin cuci yang akan kita modif ya. Di samping ini lebih praktis, lebih ringkas dan lebih cepat. Sedangkan kalau memakai 2 timer itu ada beberapa mesin cuci yang lokasinya itu tidak memungkinkan kalau kita pasangi 2 timer. Jadi kita terpaksa memakai satu timer, dan ini lebih hemat dan lebih praktis ya, lebih ringkas ya teman-teman. Oke, sekarang bagaimana cara kerjanya? Untuk cara kerjanya teman-teman ya, perhatikan. Oke, untuk wiring diagram penjelasannya ya. Untuk ini adalah switch on off 6 kaki ya, itu yang ini ya teman-teman, yang saya sebutkan tadi. Ini ada 6 kaki ya, dia terpisah ya. Jadi antara yang atas sama bawah itu rangkaiannya terpisah ya teman-teman. Kemudian timer 5 kabel tuh yang ini ya teman-teman. Ini wiringnya timer 5 kabel itu yang ini ya. Yang kalau misalkan 3 kabel, tengahnya nanti kita potong. Oke ya. Kemudian knop ya, knop nggak ada di sini. Ini tujuannya nanti untuk memutar timernya ya. Jadi nanti pas saat di modif ini dipasang di sini seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal muter timernya gitu ya. Jadi kayak 2 tabung ya tuh. Oke, sekarang bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya sangat simpel teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau modif, langkah pertama teman-teman cari kabel ini, kabel dinamo motor ya. Dia ada 3 kabel, 1 2 3 ya. Ini kemudian cari kabel yang ke drain motor. Drain motor ini untuk pembuangan ya, ini 1 2 ya. Nah, biasanya untuk kabel common ini atau netral ini dia langsung terhubung ke listrik PLN ya. Jadi yang dikontrol adalah jalur pasenya atau jalur lainnya yang warna merah. Ini adalah jalur lainnya. Jadi teman-teman nanti tinggal nyari aja kabel drain dan 2 kabel motor dinamo mesin cuci ya. Jadi cari aja kabel ini.
nih ya. Untuk nanti kalau sudah ketemu 3 kabel ini, nanti teman-teman modifnya mudah sekali ya. Oke, sekarang bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya sangat simpel ya teman-teman. Yang pertama, saat kondisi off atau standby, untuk switch ini ya, kaki ini switch ini berada di tengah atau posisi off ya. Jadi posisi off ini di tengah ya, ini yang tuas yang warna biru ini di tengah. Jadi kondisinya off, dia tidak beroperasi. Kemudian kondisi timer ini, perhatikan terminal ini kondisi off, dia membuka ya, dia membuka kondisi off nya. Ini ada celahnya, ini saya simbolkan ini membuka. Sedangkan untuk yang kaki ini dia terhubung, kalau nggak ke kanan ke kiri, tapi dia instruksinya kan dari sini. Nah, jadi untuk ini kondisinya dia off di tengah seperti ini, off ya. Kalau kita tekan ke sini, nanti akan terhubung ini sama ini. Kalau ke sini, dia akan terhubung ini sama ini ya. Untuk saklar on off 6 kaki. Sedangkan untuk timernya yang ini kondisinya terbuka ya. Yang sebelah sini ini kondisinya terbuka, sedangkan yang ini 3 pasti kondisinya akan terhubung salah satu, karena dia nanti akan berputar bergantian ke sini secara terus menerus sampai kondisinya off. Oke, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya sangat simpel. Pertama, saat kita mau mencuci, saklar on off ini kita posisikan ke bawah, tak seperti ini ya. Oke, nah kondisinya ini masih tetap membuka ya kondisinya. Nah, nanti kalau timer 5 kabel ini kita putar kanan seperti ini, gitu kan. Nah, ini posisi dia beroperasi ya, beroperasi sampai dia nanti akan berhenti kalau sudah selesai, kembali seperti semula seperti ini ya. Nah, ini kita pencet ke posisi mesin pencuci, kemudian ini kita putar, yang knopnya tadi kita putar, dia akan terhubung seperti ini. Nah, jalurnya dia akan bekerja seperti ini ya teman-teman. Ini dari listrik PLN ya, dari listrik PLN dia akan mengalir ke sini, mengalir ke sini, dia terhubung ya, terhubung, dia akan ke sini, nah dia akan ke sini kan, masuk, nah saat ke sini, oke ya. Di dalam ini ada 2 kumparannya teman-teman seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, dia masuk seperti ini. Yang ke sini ini akan menjadi kumparan starting, sedangkan yang ke sini dia akan menjadi running ya, running. Kembali ke sini, nah sini dia akan mutar ke arah kanan ya. Untuk kanan, untuk pertama dia mutar, untuk nyucinya dia akan putar ke kanan untuk pulsator mesin cucinya. Nah, nanti akan sewaktu-waktu dia akan pindah ke sini, tuasnya kan, dia akan sekitar berapa detik dia akan pindah terus kan. Nah, alirannya akan ke sini, dia akan mengalir ke sini ya, perhatikan. Yang sebelah sini dia akan menjadi kumparan starting, sebelah sini akan menjadi running. Putarannya dia akan berputar ke kiri. Oke, ke kiri. Jadi siklusnya dia berputar kanan kiri pulsatornya untuk mencuci baju yang kita masukkan ke dalam mesin cuci. Itu adalah proses pencucian ya, proses pencucian. Oke, sampai dia berhenti kalau sudah knopnya kembali ke posisi awal dan ini terputus. Jadi kalau dia udah kembali ke posisi awal, seperti ini akan terputus, maka proses pencucian akan selesai ya. Jadi semakin lama ini kita putar ke arah kanan untuk timernya, dia
proses mencucinya akan semakin lama ya. Itu nanti teman-teman bisa disesuaikan. Oke, sekarang bagaimana proses posisi buang. Nah, kalau sudah posisi berhenti, kita akan melakukan proses buang ya, buang air. Buang air gimana? Ini posisi pindah dari on off ya, tadi off akan pindah ke sana satunya. Ini dia akan berpindah ke sini, dus ya, ke sini. Bentar. Oke, ini proses buang. Proses buang sama proses spin. Nah, untuk proses buang ya, berarti kan dia ada listrik pelem mengalir ke sini, seret, mengalir ke drain motor. Nah, drain motor ini akan menarik, kalau bekerja dia akan menarik klep pembuangan ya. Jadi klep pembuangan seperti ini ya, di sini ada saluran pembuangan. Nah, pembuangan ini nanti akan ditarik klep oleh drain motor. Jadi di sini kalau udah ketutup, dia akan ditarik, dia akan kebuka, aliran air yang ada di mesin cuci dia akan terbuang gitu ya. Oke, sekarang nah, drain motor ini selain membuang air, dia juga akan menarik tuas yang menghubungkan gearbox. Jadi dia tuasnya itu akan menghubungkan gearbox mesin cuci posisi spin ya. Posisi spin ya. Spin adalah posisi pengeringan atau pemerasan ya. Tuh. Setelah ini, jadi fungsi drain ini sangat vital. Dia di samping membuang air, dia juga akan menghubungkan tuas ke posisi spin. Nah, kalau airnya sudah terbuang semua, maka ini kita akan putar, maka dia akan berubah menjadi posisi spin. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini teman-teman. Selain listrik PLN tadi mengalir ke sini, dia juga akan mengalir ke sini, terhubung. Jadi setiap ini timer bosnya kita putar kanan, ini pasti akan menghubungkan bagian sini. Dia akan terhubung sini. Seret. Nah, jalur di switch ini dia kan tadi satu ini kan, dia jadi kanan sama kiri terpisah, tapi untuk bagian tengahnya ini nanti kita mainkan yang satu ke langsung PLN, yang satu ke timer. Jadi mengalirnya dia akan ke sini listrik PLN nya, seret, berarti kan tak di sini kan ke sini, berarti yang sini berarti kan listrik sini ke sini, dia akan menjadi kumparan running ya. Jadi yang sebelah kanan dia akan running, yang sebelah sini dia akan menjadi kumparan starting ya. Berarti dia akan berputar kiri secara terus menerus. Kenapa kok dia berputar kiri secara terus menerus dan memutar tabung spin? Satu, dia tuasnya dihubungkan gearbox oleh drain, itu yang pertama. Kedua, dia aliran listriknya selalu dari sini terus ya. Jadi ini berputar kanan kiri nggak ngaruh. Karena apa? Dia di sini nggak mendapat suplai. Yang mendapat suplai tegangan itu adalah yang jalur sini gitu. Jadi dia akan berputar ke kiri secara terus menerus, dan dia akan melakukan proses spin atau pemerasan baju hingga kadar air yang ada di mesin cuci berkurang ya. Oke, itu adalah cara kerja dari wiring diagram mesin cuci otomatis manual dengan satu timer. Keuntungannya dia sangat praktis, ringkas. Kedua, dia hemat. Ketiga, dia tidak memakan tempat ya. Nah, kalau untuk yang dua timer mungkin akan saya jelaskan pada video berikutnya insya Allah. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara merubah mesin cuci otomatis jadi manual dengan satu timer. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.